Penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus menetapkan 5 tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pada pembangunan proyek pabrik Blast Furnace oleh PT Krakatau Steel Tbk atau KRAS tahun 2011. Kejagung menyebut salah satu tersangka adalah bekas Direktur Utama Krakatau Steel atau KRAS berinisial FB. Kejaksaan menetapkan FB, ASS, BP, HW, dan MR sebagai tersangka utama dugaan tindak pidana korupsi pada pembangunan proyek pabrik Blast Furnace oleh PT Krakatau Steel tahun 2011, ujar Kepala Pusat Penerangan Umum atau Kapus Penkum Ketut Sumedana dalam keterangan resmi Senin 18 Juli 2022. Diketahui, FB merupakan Direktur Utama PT Krakatau Steel periode 2007 hingga 2012. ASS merupakan Direktur Utama PT Krakatau Engineering periode 2005 hingga 2010 dan Deputi Direktur Proyek Strategis 2010 hingga 2015. Lalu BP merupakan Direktur Utama PT Krakatau Engineering periode 2012 hingga 2015. Selanjutnya, untuk HW alias RH merupakan Ketua Tim Persiapan dan Implementasi Proyek Blast Furnace tahun 2011 dan General Manager Proyek PTKS dari Juli 2013 hingga Agustus 2019. Terakhir, MR selaku Project Manager PT Krakatau Engineering periode 2013 hingga 2016. Untuk penahanan, FB menjadi tahanan kota selama 20 hari, terhitung sejak tanggal 18 Juli 2022 sampai dengan 6 Agustus 2022. Kerugian negara akibat kasus dugaan korupsi proyek pabrik Blast Furnace oleh PT Krakatau Steel Tbk atau KRAS tahun 2011 mencapai 6,9 triliun rupiah. Jaksa Agung ST Burhanuddin membeberkan bahwa kerugian yang diterima negara atas kasus Krakatau Steel ini karena pembiayaan tersebut dikeluarkan oleh konsorsium Himbara atau himpunan bank milik negara. Kerugian keuangan negara yang timbul sebesar 6,9 triliun rupiah sesuai dengan pembiayaan yang dikeluarkan oleh konsorsium Himbara, ujar Burhanuddin Selasa 19 Juli 2022. Burhanuddin menambahkan, awal mula kasus ini terjadi saat PTKS menyetujui pembangunan pabrik BFC pada 2007. Namun, MCC Cherry Konsorsium dan PT Krakatau Steel Engineering yang merupakan kontraktor untuk membangun pabrik tidak bekerja secara benar. Hasilnya, yang seharusnya kedua perusahaan itu menjadi pemodal untuk pembangunan pabrik, tetapi justru pembiayaannya ditanggung oleh konsorsium dalam negeri atau Himbara.